Aspal Jakarta terasa mendidih di bawah terik matahari siang itu. Nur menyeka keringat yang bercucuran di balik helmnya. Jaket hijau ojek online yang ia kenakan sudah basah kuyup di punggung. Hari ini ia memaksakan diri mengambil orderan sebanyak mungkin mulai dari antar paket, antar makanan, sampai bonceng penumpang ke pelosok gang sempit. Semangat, Nur. Hari ini hari terakhir kamu panas-panasan di jalan. Besok kamu sudah kerja di kantor. Batin Nur menyemangati diri sendiri. Meski tubuhnya remuk redam karena semalam kurang tidur dan pipinya masih berdenyut nyeri bekas tamparan Dimas, Nur tidak berani pulang cepat. Ia butuh uang tunai sekarang. 500.000 yang diberikan Mike tadi pagi, ia simpan rapat-rapat sebagai tabungan darurat dan modal untuk keperluan Sila nanti. Untuk makan hari ini, ia harus cari sendiri. Hingga azan Isya berkumandang, Nur baru berani mematikan aplikasinya. Pendapatannya lumayan, cukup untuk beli bensin dan sedikit lauk. Dengan tubuh lelah luar biasa, Nur memacu motor bututnya pulang. Nur memarkir motornya di halaman sempit. Dari celah ventilasi, tercium aroma yang sangat menggugah selera. Aroma bakaran arang, kecap manis, dan daging kambing muda yang kuat. Perut Nur yang seharian hanya diganjal roti murah langsung berbunyi nyaring. Sate kambing. Nur membuka pintu. Pemandangan di ruang tamu membuatnya terpaku di ambang pintu. Masih dengan jaket ojol yang bau asap dan debu. Di atas karpet, Dimas, Bu Marta, dan Pak Kirman sedang duduk melingkar berpesta pora. 3 bungkus besar sate kambing lengkap dengan gulai yang masih mengepul terhidang di tengah-tengah. Ada juga martabak manis keju susu ukuran jumbo. Mereka makan dengan lahap. Mulut Dimas berminyak, tangannya sibuk menggerogoti tulang iga kambing. Bu Marta menjilati jari-jarinya yang penuh bumbu kecap. Sementara Sila, putri kecilnya duduk di pojokan dekat kaki meja, memegang kerupuk putih yang sudah melempem. Matanya menatap nanar ke arah sate yang dimakan ayahnya. Sesekali menelan ludah. Darah Nur mendidih, bercampur dengan rasa perih yang menyayat hati. Assalamualaikum, sapa Nur lirih. Suaranya parau. 3 orang dewasa itu menoleh sekilas. Tak acuh. Waalaikumsalam. Udah pulang loh? Tanya Dimas ketus tanpa berhenti mengunyah. Kirain gak bakalan balik lagi ke sini. Nur melangkah masuk, melepas helmnya. Mas, Ibu, kalian makan enak? Iya dong. Bapakmu lagi pengen sate kambing. Kebetulan Dimas lagi baik hati. Dibeliin deh yang porsi jumbo. Sahut Bu Marta sombong. Enak banget. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Nur menelan ludah. Rasa lapar menusuk lambungnya. Ada sisa buat Nur. Bu, Nur belum makan nasi dari siang. Bu Marta mendengus, melirik piring sate yang tinggal sisa irisan bawang merah dan tusuk bambu kosong. Habis, telat sih kamu pulangnya. Siapa suruh keluyuran ngojek sampai malam? Istri tuh di rumah, bukan di jalanan. Nur menatap Dimas dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu gak sisain buat aku sedikit pun. Aku kerja seharian buat bantu ekonomi kita. Mas, Dimas mengelap mulutnya dengan tisu, lalu melempar tisu bekas itu ke arah kaki Nur. Halah, gak usah drama. Kamu kan pegang duit hasil ngojek, beli sana nasi uduk di depan. Jangan ngarepin jatah orang tua. Lagian ini sate mahal. Lidah orang kampung kayak kamu mana cocok. Air mata Nur menggenang, bukan karena lapar, tapi karena melihat kekejaman mereka pada Sila. Sila udah makan? Nak, tanya Nur sambil berjongkok memeluk anaknya. Sila mengangguk polos. Udah? Mam nasi kuah. Enak mah, kuah gulai. Anaknya cuma dikasih kuah sisa, sementara bapaknya makan daging sampai kekenyangan. Ya sudah, kata Nur. Suaranya bergetar menahan tangis. Ia bangkit berdiri. Ia tidak sudi mengemis makanan pada manusia-manusia serakah ini. Ayo, Sila, ikut mama keluar sebentar. Mau kemana? Jangan bawa cucu saya malam-malam, seru Bu Marta. Mau cari angin. Sumpek di sini. Bau asap sate tapi isinya cuma keserakahan. Sindir Nur tajam. Tanpa menunggu jawaban, Nur menggendong Sila dan membawanya keluar rumah. Ia tidak menyalakan motornya karena bensinnya tinggal sedikit. Ia hanya berjalan kaki menyusuri gang yang gelap, menuju jalan raya yang lebih terang. Nur duduk di kursi plastik depan minimarket. Ia membeli 1 kotak susu UHT kecil untuk Sila dan sepotong roti sobek rasa coklat. Uang hasil ngojeknya hari ini pas-pasan. Ia harus hemat untuk ongkos kerja besok. Sila minum susunya ya. Nak, maaf ya, hari ini mama pulangnya malam, ucap Nur sambil menusukkan sedotan dengan tangan gemetar. Sila menyedot susu itu dengan lahap. Nur memakan rotinya sedikit demi sedikit, mencoba mengganjal perut yang perih. Ia masih memakai jaket ojolnya, membuat beberapa orang yang lewat menatapnya dengan pandangan kasihan.
Ya Allah, kuatkan aku. 1 hari lagi, besok aku mulai hidup baru. Bisiknya sambil menyeka air mata. Di seberang jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan menepi. Mobil itu terlihat sangat mencolok di lingkungan pinggiran seperti ini. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria tinggi dengan kaos polo santai turun, hendak masuk ke minimarket membeli air mineral. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok wanita berjaket ojol yang duduk termenung di kursi plastik. Pria itu menyipitkan mata, lalu berjalan mendekat. Nur mendongak kaget. Roti di tangannya nyaris jatuh. Pak Mike, malam itu, di bawah tenda pecel lele, Nur merasakan perutnya kenyang dan hatinya penuh. Tuhan mengirimkan malaikat tak bersayap bernama Mike. Tepat di saat ia merasa sendirian di dunia ini, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah jendela kamar kontrakan yang kusam. Di depan cermin lemari yang retak, Nur merapikan kerudung instan hitamnya. Ia menatap pantulan dirinya lama. Bukan lagi gamis lusuh rumahan. Bukan lagi jaket ojek online yang bau matahari. Kini tubuhnya terbalut setelan seragam biru muda dengan celana panjang bahan hitam. Di dada kirinya terbordir logo PT Bersih Abadi, vendor resmi pengelola kebersihan gedung Sky Tower. Nur menarik napas panjang. Pakaian ini mungkin dianggap rendah oleh sebagian orang. Tapi bagi Nur inilah baju zirah perangnya. Bismillah, demi sususila, demi harga diri. Bisiknya mantap. Nur melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, Dimas sedang membungkuk mengikat sepatu pantofel hitamnya yang mengkilap. Bu Marta duduk santai di sofa sambil menyeruput teh manis dan menonton acara gosip selebriti di televisi. Langkah kaki Nur membuat mereka menoleh hampir bersamaan. Mata Bu Marta membelalak, meneliti Nur dari ujung kepala sampai kaki seperti menilai barang murahan di pasar loak. Heh, mau kemana kamu pakai baju begitu? Suara Bu Marta terdengar tajam dan menghina. Itu baju apaan? Kayak baju babu. Norak banget warnanya. Nur tetap tenang. Ia menunduk sebentar mengenakan sepatu kets murahnya. Ini seragam kerja. Bu, Nur diterima kerja Jetty Cleaning Service. Jawabnya datar tanpa emosi. Dimas yang semula acuh langsung mendongak. Tatapannya tertahan pada logo di dada Nur. Wajahnya berubah tegang. Ia berdiri perlahan. Tunggu, PT Bersih Abadi. Suaranya meninggi. Itu vendor di Sky Tower. Kan, kamu kerja di gedung tempat aku kerja. Nur mengangguk pelan. Iya, Mas. Kebetulan ada lowongan. Gajinya UMR. Lumayan buat nambah beli susu sila. Wajah Dimas memerah. Gila kamu, bentaknya. Ngapain kamu kerja di situ? Kamu sengaja mau malu-maluin aku. Apa kata orang nanti kalau tahu istri manajer pemasaran cuma tukang pel di gedung yang sama? Nur menatapnya lurus. Kenapa harus malu kalau halal? Daripada kelihatan kaya tapi hasil nipu. Balasnya tenang namun menusuk. Dimas maju selangkah dan mencengkeram lengan Nur kasar. Dengar ya, suaranya rendah penuh ancaman. Masalah kemarin soal audit dan selingkuh itu, Pak Mike udah dia nggak bahas lagi. Isu itu udah mereda. Jetty jangan sampai kamu malah mancing-mancing masalah. Nur menepis tangannya. Lepasin. Mas, aku kerja cari duit, bukan cari ribut. Dimas mendengus dan membenarkan kerah kemejanya dengan angkuh. Bagus kalau kamu tahu diri. Kalau papasan sama aku di kantor, jangan nyapa, pura-pura nggak kenal. Aku jijik punya istri tukang pel. Bu Marta langsung menyambar dari sofa. Dan gaji kamu nanti setor ke ibu. Numpang di sini bayar air sama listrik pakai apa kalau bukan duit? Nur tidak membalas. Ia hanya mengangguk singkat. Mengambil tas bekalnya, Nur berangkat. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban dan tanpa mencium tangan suami seperti dulu. Ia melangkah keluar pintu. Motor butut Nur melaju membelah jalanan Jakarta pagi hari. Di balik helmnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Ancaman Dimas tidak membuatnya takut. Justru menguatkan. Orang yang merasa aman adalah orang yang paling lengah. Gedung Sky Tower menjulang angkuh di hadapan Nur. Di lantai bawah, Dimas akan berjalan dengan dada dibusungkan sebagai manajer. Di lantai paling atas, Nur akan membersihkan meja CEO sambil menyusun puing-puing masa depannya sendiri. Dimas tidak pernah tahu bahwa tukang pel yang ia hina itu akan menjadi orang kepercayaan bos besarnya. Dan hari ini, sandiwara besar itu resmi dimulai. Lanjut membaca di aplikasi KDM App. Unduh di Play Store dan App Store. Cari di kolom pencarian novel dengan judul Dibuang Suami Pelit Dinikahi CEO Elit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.